Seorang pria yang menjadi tentara khusus selama 10 tahun. Pertama kali pulang ke rumah untuk berkunjung. Tidak disangka setelah pulang ke rumah, dia menemukan istrinya sudah dibunuh oleh seseorang. Hanya tersisa satu foto kenangan. Anak laki-laki dan perempuan bahkan tidak diketahui keberadaannya. Anak-anakku, di mana mereka? Keluarga Zhao mengancam. Siapa berani menyembunyikan mereka? Bunuh saja siapapun. Burung biru, bawahan di sini. Sampaikan perintah saya. Mobilisasi semua kekuatan militer di wilayah utara, menuju ke selatan sungai. Pertama, mencari pasangan hidup yang saling mencintai. Kedua, membalas dendam untuk King Sui, menghancurkan keluarga Zhao. Bawahan akan patuh. Ternyata beberapa hari yang lalu, istri pria tersebut oleh keluarga Zhao, putra besar keluarga Zhao tertarik, dan membawa orang-orang untuk memaksa pernikahan. Bahkan mengancam wanita bahwa jika tidak setuju, akan melemparkan anak-anaknya dari lantai atas. Wanita itu segera mengambil pisau kecil, memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Namun dia sendiri diserang oleh pewaris kaya. Sebuah kelompok orang memaksa dia ke jalan buntu. Wanita itu untuk melindungi kehormatannya, terpaksa memilih untuk mati dengan gagah. Saat yang tepat, dilihat oleh anak-anak yang baru saja melarikan diri. Saudara-saudara yang tidak punya tempat lain untuk pergi datang ke kantor penyelidikan, meminta mereka untuk mencari ayah mereka. Setelah petugas wanita mengetahui pengalaman mereka, dia akan memberitahu mereka begitu ada informasi. Setelah kedua saudara itu pergi, petugas wanita mengambil informasi dari kartu identitas mereka, mengakses informasi tentang pria itu. Ini adalah rahasia tertinggi, kelas 5S. Dia adalah seorang jenderal yang melindungi negara, hanya ada dalam arsip. Ternyata identitas asli pria itu adalah menaklukkan 10 negara untuk Daxia. Jenderal yang mengalahkan jutaan musuh, tidak hanya memiliki pasukan besar, juga diangkat menjadi raja bersama-sama oleh kaisar. Dapat dikatakan sebagai penguasa dunia. Saat dia dengan senang hati pulang ke rumah, berpikir bisa bertemu dengan keluarganya. Saat insiden di awal terjadi, sementara itu, kedua saudara itu sedang menangis di depan makam ibu mereka. Tiba-tiba, seorang pria botak datang dengan anjing buas. Ketika mengetahui bahwa merekalah orang yang dicari oleh Zhao Shao, tidak hanya merobek foto mereka, bahkan melepaskan anjing untuk mengejar dan menggigit dua saudara yang masih muda. Untungnya, akhirnya kedua saudara itu berhasil melarikan diri. Namun masalah baru muncul sebelum yang lama selesai. Kakak perempuan Zhao Shao mengirim orang untuk menemukan mereka. Kemudian mereka diculik. Zhao Shao, jantung yang diinginkan keponakan Anda. Saya menemukannya di dua anak kecil ini. Ditemukan, dibawa ke tempat, untuk diganti pada keponakan saya. Itu Zhao Shao. Pada saat yang sama, pria itu merindukan istrinya. Tepat pada saat itu, bawahan datang memberitahu berita tentang anak-anaknya. Dua anak kecil dibawa ke sini pagi ini, di sebuah pabrik terbengkalai di bawah bendera Zhao. Pabrik terbengkalai. Sampaikan perintah saya. Pasukan dari utara segera datang. Tapi siapa yang melanggar perintah akan dibunuh. Siapa yang tidak menghormati akan dibunuh. Siapa yang menghalangi akan dibunuh. Bawahan harus mematuhi perintah. Menyelamatkan yang satu dengan yang lain. Menyelamatkan yang satu dengan yang lain. Pergi. Panglima Naga memanggil seluruh pasukan untuk berkumpul. Kakak saya memiliki luka di kakinya. Tuan muda dalam bahaya. Ibu utama meninggal. Blokir seluruh wilayah Jiangnan. 9 provinsi, 100 kota. Aktifkan status siaga 1. Siaga. Pasukan Baihu di sini. Pasukan perbatasan di sini. Ikuti aku, bersihkan Jiangnan dengan darah. Anak kecil, kamu juga tidak ingin membiarkanmu. Kakakku tidak mati kan? Selama kamu patuh, aku akan menyelamatkan saudaramu. Paman, kamu tidak perlu mengikat Yimo. Yimo tidak takut sakit. Dia tidak akan melawan. Tapi kamu harus cepat. Kakak saya punya luka di kakinya. Banyak darah yang keluar. Bisakah lebih cepat? Usia anak terlalu muda. Tidak mudah mengatur dosis obat bius. 1 hampir habis. Gadis kecil, gunakan obat bius apa? Biarkan dia merasa sakit atau tidak. Cepatlah. Tunggu sampai kantong darah penuh. Kita bisa mulai operasi. Sayang, tunggu sampai operasimu selesai. Ganti jantung. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak akan hilang kapan saja. Nanti ibu bisa membawamu pergi makan minum dan bersenang-senang sesuka hatimu. Si kecil yang imut ini dapat memperpanjang hidup anakku. Itu adalah anugerah baginya. Sangat dingin dan berangin. Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu selamat. Aku bersumpah tidak akan menjadi budak. Dengan air liur. Lepaskan adikku. Tolonglah. Lepaskan adikku.
Saya memiliki apa yang Anda inginkan. Semuanya akan menggunakan milikku. Nakal. Nyonya Zhao bilang gunakan milik siapa, maka gunakan miliknya. Tidak perlu dengan si kecil imut ini. Jangan banyak omong di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang harus dilakukan? Kakimu sudah digigit anjing sampai hancur. Bagaimana dengan yang satunya? Biarkan aku membantumu. Dengan begitu, tidakkah sudah seimbang? Sekarang, bolehkah aku menggantikan adikku sekarang? Aku lebih tua dari kakak perempuanku. Darahku juga lebih banyak dari adikku. Nakal. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu masih belum cukup banyak, ya. Aku bisa memberikanmu kesempatan. Kamu bilang butuh aku lakukan apa? Sangat mudah, aku ingin kau berlutut. Asalkan kau berlutut di hadapanku, aku akan melepaskan adik perempuanmu. Nakal. Nyonya Zhao sungguh murah hati. Ini memberikanmu kesempatan. Kau pasti harus memanfaatkannya. Bagaimana? Berlututlah padaku. Sangat sulitkah? Operasi akan segera dimulai. Apakah kamu sama sekali tidak khawatirkan adikmu? Ingatlah kata-kata ayah. Kita bisa miskin, bisa menderita, bahkan bisa untuk negara, mengorbankan hidup kita, tapi harus hidup dengan martabat. 3. Saya berlutut. Lalu kenapa kamu tidak berlutut? Cepat berlutut. Berlututlah, cepatlah. Apakah kamu mendengar? Cepat berlutut, berlututlah. Berlututlah. Sudah cukup. Aku sudah menyetujuimu. Tetapi, anakku tidak menyetujuimu. Apakah kamu tahu? Kamu dan adikmu cocok dengan saya. Aku memilih adikmu. Tidak mungkin. Aku ingin membunuhmu. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Zhao Guangyao adalah adikku. Dia yang membunuh ibumu, membunuh seluruh keluargamu, berlutut di depan pembunuh ibumu. Bagaimana perasaannya? Aku ingin membunuhmu. Bau dan keras, sama seperti si kecil imutmu. Mengapa? Aku jelas-jelas tidak mencuri. Aku hanya ingin melihat ibu. Aku hanya ingin merawat adik dengan baik. Mengapa kalian semua terus-menerus mengganggu kita? Dr. Han, boleh mulai operasinya sekarang. Tenang saja, kemampuan saya sangat baik. Tidak akan menyakitkan. Yimo, cepat lari. Mereka sedang menipumu. Kakak. Sayang kecil, bukankah kamu memperlakukan adikmu seperti seorang bayi yang berharga? Maka aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana dia bisa menghilang di depanmu? Dingin sekali. Jangan bergerak. Hampir selesai. Paman, bisakah lebih cepat? Benar-benar dingin dan mengantuk. Diam. Apakah kamu hanya memikirkan kakakmu? Aku tidak mau, aku ingin menyelamatkan kakakku. Kakak, sayang kecil, datang ke sini. Datang. Masih berani menggigitku? Harus kupatahkan keempat anggota tubuhmu. Disinilah. Tidak. Siapkan untuk mengucapkan selamat tinggal pada adikmu. Keluarkan dia. Gantikan untuk anakku. Ayah, di mana kamu? Siapa yang bisa datang menyelamatkan saya dan adik perempuan saya? Berhenti.